Hai Aimers, welcome back to our YouTube channel. Di episode kali ini kita lagi di Atlas Sports Center. And yes, I am still Detective Hyuga. Okay, so right now today we're in Atlas Sports Center Surabaya. We're gonna check what is it and we're gonna see what's the facilities. And let's ask them what is it all about. Daripada ngangkat beban hidup, kita langsung aja ngangkat beban otot. Okay guys, so let's just go to the reception first because we have to fill some papers. So let's see. Let's go. Siang. Thank you. Jadi apa ini Mbak? Ini untuk datanya. Jadi kami butuh datanya kakak. Silakan. Oke. Langsung aja. Iya. Udah? Oke, Coach Praditya udah datang belum? Sudah. Oke. Sekarang antarin ya. Yes, please. Mas. Oke. Ya. Face shield guys, stay safe. Halo Coach Praditya. Ya, halo, selamat datang di Atlas. Thank you first of all, thank you udah bolehin kita ajak-ajak ke sini, terus kita boleh ngomong-ngomong ya. Ya, sama-sama. Dan yang pasti I need to ask many questions. Because aku kan detektif juga man, jadi I need to know why and what. By the way, ini kenapa sih harus pakai face shield, face mask, dan sebelum aku masuk ke Atlas ini saya harus cuci tangan. Yang sebelumnya kita nggak perlu pakai ini, kita nggak perlu cuci tangan. Soalnya ya tempat gym kan orang emang ngangkat beban, terus ya apa ya? Kenapa harus pakai gini-ginian? Ya, sebagaimana kita tahu ya sekarang ini sedang dalam masa pandemi COVID-19, kita berusaha memberikan servis yang terbaik untuk member supaya selain kita bisa berolahraga untuk menaikkan imun tubuh kita, ya untuk membantu untuk melawan penularan juga dari COVID-19, tapi kita tetap harus menjaga kebersihan dan keamanan untuk dalam berlatih. Jadi ini udah rule-nya Atlas gitu ya? Ya, jadi kita bisa lihat di sini memang sudah diatur juga dari Kemenkes dan Perwali. Ya, kita di atas ini jalur masuk keluar member itu berbeda dan di mana-mana sudah ada area untuk cuci tangan. Dan kita memakai masker dan face shield ini untuk memudahkan dalam berlatih. Oke, guys, Kemenkes yang pasti aman dan kita semua harus turutin nih, jangan melawan pemerintah. Oke, Coach. Jadi, so what is it about? Oh, ini yang buat apa ini, Coach? Kok lagi harus lihat berat badan itu buat apa? Kayak nimbang kita itu buat apa? Nah, ini namanya body assessment. Oke. Di sini pertama-tama kita akan mengetahui berat badan kamu, kadar lemak dan massa otot kamu awalnya gimana. Okay. Nanti dalam sebulan kita akan timbang lagi, sesuai nggak dengan result yang kamu harapkan. Oh, jadi kayak progresnya dan nanti yang kita mau itu nanti kita timbang lagi. Iya, betul. Oke. Dan juga kita akan mengetahui level fitness kamu sekarang seperti apa. Jadi kita bisa memberikan program yang nggak terlalu mudah tapi juga nggak terlalu berat buat kamu pas. .72,9 ya? Itu berat nggak kira-kira? Nanti kita lihat kadar lemak. Oke. Umurnya berapa? Umur saya 18, masih muda guys. Progresif. Tingginya? 186. Tunggu dulu. Oke. Nggak tahan guys, I wanna Ini see. akan mengalirkan listrik arus negatif ya. Terus dia akan menemui hambatan di dalam tubuh kita, itu tulang, organ dalam, otot, lemak, dan air. Kembali lagi ke sensor di bawah itu sehingga keluar pengukuran yang seperti ini. Oh, jadi di bawah ini magnetik ya kayak? Iya. Oke, that's cool. Technology. Jadi apa coach saya? Ini kita langsung bacakan. Yes, please. Oke. Nah, ini berat badannya 72,9 kilo ya. Ya. Fat percentage-nya 17%. Banyak nggak? Yang di sini bisa dilihat indikatornya ini ada di 0, artinya ini cukup. Cukup, saya sehat. Pas ya ini. Nah, fat mass-nya
12,5 kilo, fat free mass itu berat badan bebas lemak, Berat badan bebas. itu 60 kilo. Nah, muscle mass-nya 57,3 kilo. Itu banyak nggak? Itu kurang. Kurang. Nah, jadi makanya dari sini kita bisa melihat program yang cocok buat kamu adalah untuk menambahkan gain mass. Oke. Jadi jangan gain weight. Jadi bukan berat badan yang kita pengen tambahkan, tapi gain mass, muscle-nya. Nah, Jadi kali ini kita bakal apain aja nih? Di session ini kita bakal latih apa nih? jadi pertama-tama kita akan lakukan pemanasan dulu dan juga peregangan supaya otot-ototnya nggak kaget. Ya. Lentur. Nah, kita akan latihan kardio. Yes. Nah, itu disusul dengan latihan beban untuk waduh. membentuk bagian tubuh yang cocok buat kamu. Oke. Cocok guys. Yo coach. Ya. Oke coach. Jadi ini apa katanya kardio dulu ya? Iya. Oke. Nah, aku punya pertanyaan nih. Soalnya kalau kardio itu kan kita ya sama sih, tapi kalau kardio itu lebih apa ya? Buang dan tarik nafasnya itu kan lebih banyak. Nah, aku pernah lari-lari sama Mas, itu aku agak pusing. Apakah saya boleh melepasnya biar aku dapat lebih banyak oksigen atau ya apa coach? Ya, jadi itu makanya gunanya kita menggunakan dua pelindung sekaligus, yaitu masker dan face shield. Ya, jadi tergantung dari intensitas latihan. Kalau intensitas latihan sedang, ya, itu kita bisa dengan masih menggunakan masker. Oke. Nah, tapi kalau intensitas berat, misalnya kardio, kita Pakai bisa face shield melepas, aja. maskernya kita turunin, tapi masih pakai face shield. Oke. Nah, dan juga yang penting diingat itu adalah social distancing-nya. Yes. Yang penting kita dari orang sudah cukup. Oke. Jauh. Jadi aku sampai sini aja ya. Iya. Oke. Let's go. Chill. Udah nih. Jadi what's first? Nah, jadi kalau kamu kan tadi bilang kalau kita mau latihan kardio yang jangan terlalu membosankan. Iya. Bisa lakukan latihan kardio boxing seperti ini. Oke. Ya. Jadi kita mulai dari pemanasan sederhana dulu. Yes. Ya, tangan buka. Nah, kita jumping jack dulu ya. Buka. Oke. Nah, pemanasan dulu. Ya. Biar heart rate kita naik, ya. Darah mengalir, ya. Sendi-sendi kita mulai Bergerak. hangat, ya. Ini. Ya, oke, ganti kaki. Balik lagi posisi awal. Balik lagi posisi berdiri. Ya. Spiderman guys. Nah, ini namanya kickboxing stance. Ya, dagu nempel ke dada. Oke, coach. Pandangan ke depan. Oke, coach. Tapi kalau di gym gitu, kalau physical distancing ini emang segini physical distancing Ya. ya? Saya dulu raja Muay Thai guys. Cuma di kelas doang. SD lagi. Oke coach, jadi what's next buat yang angkat-angkat itu? Nah coach, jadi aku ini model nih. Nah kalau model itu ya badan nggak boleh terlalu keker, badan harus ideal, tapi yang pasti kurus tapi ada muscle gitu loh, nggak usah kurus-kurus juga. Dan one of my problem is, aku ini agak bungkuk coach, di shouldersku. Atau ya di back lah bisa di ngomongin gitu, aku nggak pernah cek sih. Nah tapi kalau angkat beban gitu bisa nggak lurusin belakang gitu, lurusin my back sama posture? Bisa banget. Jadi dengan program personal trainer memang kita bisa bikin program yang disesuaikan dengan kebutuhan kamu sebagai model untuk melatih postur, ya, dan juga membuat punggung kamu jadi lebih tegak dan juga bahu kamu lebih lebar. Aku punya alat yang cocok banget buat itu. Badan saya bisa kayak Dorito nggak nanti? Bisa, Yuk. bisa banget. Yuk kita coba langsung aja. Sebelah sana ya. Oke. Nah, ini kita plate loaded. Yes. Ini bebannya disesuaikan di sini. Oke. Ya. Ada multiple grip untuk melatih bagian punggung yang berbeda. Oke. Nah, tapi secara dasar kita pakai wide grip. Ya, genggam ininya. Paha, tangan di tahan paha ini. Lalu kita tarik scapular kita, tulang belikan kita ke bawah. Dan sikut arahkan ke arah pinggang. Oh, jadi di wings juga dapat gitu ya? Nah, turun, buang nafas. Oke.
Pelan-pelan, lebih pelan lagi, tangannya lebih lurus ke atas. Oke, lebih lurus. Ya, nah, Coach, lagi. tapi saya ini tinggi, coach. Ya, Nah, ini udah pas nggak? Dari tempat duduk gitu-gitu, coach. tidak. Kalau kamu Udah pas ya? tangan sudah lurus, Oke. Oh, I see. Harus lurus. Ini berapa kali, coach? sekitar kalau kamu kan model, kamu nggak pengen badan terlalu besar. Yes. Jadi kita ada 12 sampai 15 kali. Oke. Nah, tapi berapa berapa itu, coach? Set, coach. Kira-kira 3 sampai 5 set. 3 sampai 5 set. Look around you, like the sunshine, change your heart. Nah, tapi sebelum latihan kita harus cuci tangan dulu. Wow. Aman banget ya. Kayak Pak Polisi aja. Ya, oh, ini Oke, tidak. please. Ini biar juga alat-alatnya bersih ya. Iya. Oh, biar for next guest juga aman gitu ya. Ini alat-alat itu juga setiap dipakai member, ditinggal itu langsung petugas kebersihan kita ada yang nyemprot Oke. di disinfektan. Oke. Ini, coach. Ya. Buang nafas, turun pelan-pelan. Coach, aku dengar-dengar ini dari Korea ya, Korea Selatan ya. Ya betul, ini adalah alat sumbangan dari perusahaan Korea, Oke. merupakan CSR untuk masyarakat Surabaya. Wow, what a privilege ya. Ya, Oke, coach, kita kan udah berapa set ya kita? Capek, coach. Aduh, upper bodyku capek sih jujur aja, kena kardio tadi. Ini udah berapa set tadi, coach? Kira-kira 3, 4 ya? 4 set. Terus itu parah. Tapi it's worth it, man. It's bodyku langsung kerasa kayak ketarik gitu loh, coach. Coach, kira-kira ada tips nggak buat AMers pola makan atau cara olahraga atau soalnya kan banyak nih yang mau bentukin badan atau yang mau diet gitu. Ada tips nggak, coach, buat AMers, coach? Ya, jadi tips untuk rekan AMers yang mau berolahraga, pertama-tama temukanlah olahraga yang kalian suka. Itu berbeda-beda setiap orangnya. Jadi nggak usah ikut-ikutan tren, nggak usah cari yang susah-susah, yang simple aja. Yang penting kalian suka. Kenapa? Karena kita harus melakukannya sepanjang hidup kita. Jadi lebih olahraga kayak itu lifestyle. Olahraga itu adalah perubahan lifestyle. Olahraga itu bukan sesuatu yang dilakukan kepengen kurus, begitu sudah kurus terus saya berhenti, bukan. Karena kita zaman sekarang itu sangat hidup sangat sedentary ya, sangat tidak aktif gitu. Karena kita kemana-mana naik mobil, kita mungkin kerja di kantor duduk aja. Kalau orang zaman dulu tuh hidupnya aktif, nggak perlu olahraga, badannya juga udah sehat-sehat. Jadi kita olahraga jangan mengincar kurus, tetapi mengincar kesehatan. Apalagi during this COVID-19 season. Betul banget. Jadi terutama untuk zaman COVID-19 ini yang penting tuh bukannya kamu kurus, bukan kamu berotot, tetapi imunitas tubuh harus bagus. Sehat. Dan pastinya, coach, aman banget kan, coach, di sini? Ya, kalau di Atlas ini, kalau saya menilai sangat aman ya, karena kenapa? Bukan hanya member tentunya yang takut terkena COVID, tentunya para pegawai juga manusia biasa. Kita juga takut. Jadi kita juga menjaga keamanan buat kita sendiri. Ya. Oke. Ya, Nah, coach. untuk tips makanan, Oke, tips makanan. Itu juga sama. Jadi kita jangan ikut diet yang lagi tren. Ya. Ya lagi Jadi tren. kalau dia latihannya gini, dia dietnya harus beda-beda Ya. gitu ya. Jadi, Jangan semuanya rata gitu. Pola tadi. makan itu yang simple, santai, bisa dilakukan sama kamu sepanjang hidup kamu. Yes. Jadi jangan drastis. Yes. Jangan tiba-tiba nggak makan nasi. Nggak perlu juga, kurangin aja. Oke. Nggak boleh makan gorengan, nggak perlu, kurangin aja. Kurangin Nanti aja. Biar masih imunnya masih naik. Nah. Soalnya kan logika kan. Bukan logika sih. Soalnya lebih kayak main game, guys. It's a mindset that if I want something good, itu pasti membuat imun lebih yes kan. So I think don't stop, but just decrease if you wanna have this kind of diet. Healthy lifestyle is not hard. It's not hard, coach. Jujur aja. Yeah, just be consistent. Just be consistent and always mind game is number one, guys. Jadi coach, kita langsung ke bawah aja. Let's check the next one.
Okay, so IMers, so we're already done with our angkat beban. So now aku lagi di near the pool because the view is great. Okay, so coach, jadi di Atlas ini they serve diet food, right? Kayak literally diet food yang bisa mungkin mau kalori low but high protein, high in protein atau fibernya juga banyak. Nah, coach bisa nggak dijelasin kayak tadi kan aku udah ambil yang weight itu ya di Tanita ini ya. Can you tell me about my results? Iya. Jadi kan tadi kan Also for food ya, kalau Iya. buat ya supply food gitu. kita tadi habis latihan. Dalam latihan itu kita merusak otot, Waduh. ya. Jadi latihan nggak akan berguna kalau kamu tidak bisa recovery. Nah, recovery itu kuncinya dua, yaitu adalah pertama tidur, istirahat, dan nutrisi. Nah, nutrisi itu makanya penting, merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari program fitness kita. Nah, jadi makanya memang seperti kamu bilang tadi, Atlas juga menyediakan healthy diet. Nah, bagaimana cara pola makan yang cocok dengan tujuan fitness kamu? Nah, itu simpel aja. Jadi hanya kalori in versus kalori out. Kalori yang masuk versus kalori yang keluar. Nah, jadi kalau kamu fitness itu biasanya tujuannya dua. Satu, pengen gain muscle, Yes. ya, atau lose fat. Oke. Nah, harus diingat lose fat beda dengan lose weight. Nah, kalau kita lose weight turun berat badan tapi kadar lemaknya tetap, itu Tapi tetap akan jelek. muscle mass-nya nggak naik ya. Nah, jelek. Tapi kalau misalnya lose fat, ya itu mungkin di timbangan nggak terlihat turun terlalu banyak, tapi kadar lemaknya itu hilang banyak, bentuk tubuhnya kan berbeda sekali. Orang akan pangling lihatnya. Yes, yes, yes. Padahal berat badan di timbangannya nggak terlalu kelihatan gitu. Tapi physically kelihatan ya. Ya, gitu. Nah, caranya ini kita bisa lihat dari hasil kamu tadi. Di sini ada perkiraan basal metabolic rate kamu, tingkat metabolisme dasar kamu diukur dari tinggi badan, berat badan, dan muscle mass yang kamu punyai. Itu ada 1777 kilokalori. Which is Itu adalah pengeluaran kamu sehari-hari. oke. Nah, jadi kalau kamu pengen gain muscle, kamu harus makan di atas itu. Oke. Kalau kamu pengen lose fat, kamu harus makan di bawah itu. Oke. Kira-kira kalau misal kamu pengen lose fat, kira-kira kamu harus makan sekitar 100 atau 200 kilokalori di bawah itu. Itu banyak nggak kira-kira? Enggak, kita mulai dari sedikit-sedikit. Oke. Nah, secara bertahap. Karena percuma kalau kita melakukan sesuatu secara ekstrim tapi tidak bisa bertahan. Ya, artinya diet yoyo nanti ya kan. Nah, tapi kita sedikit-sedikit aja tetapi kita konsisten. Tetap kita turunkan lagi. Nah, Jadi stable gitu ya nanti? ya, karena kan juga kita bantu dengan latihan beban. Dengan latihan beban, muscle mass kita bertambah. Ya. Kalau muscle mass bertambah, BMR ini akan naik juga. Oke. Pengeluaran kita juga sehari-hari akan naik. So let's see the food dan nanti coach tolong kasih tahu ya ini Ya. apa ya. Nah, jadi dari pola makan itu selain dari kalori, Yes. kita juga harus memperhatikan makronutriennya. Nah, makronutrien itu ada 3, karbohidrat, fat, sama protein. Ya, jadi makan tuh jangan cuma dilihat total kalorinya aja, tapi komposisinya. Jadi percuma aja kita makannya sedikit, tapi banyak karbohidratnya misalnya. Oke. Ya, karbohidrat itu fungsinya adalah energi. Yes. Jadi sia-sia kalau kita makan karbohidrat, tapi kita tidak pakai dalam aktivitas. Yes. Nah, jadi kalau kita tuh termasuk orang yang kurang aktivitas, kita harus makan lebih banyak protein. Oke. Nah, terutama juga kita latihan beban, kita juga harus makan lebih banyak protein. Yes. Nah, jadi kira-kira karbohidrat itu sekitar 30%, Proteinnya yang lebih banyak. proteinnya lebih banyak, ya kan? Mungkin 45%, sisanya fat. Fat ini adalah fat yang bagus, ya. Jadi jangan fat itu kan ada fat bagus, ada juga fat jelek, ya. Jadi jangan kayak goreng-gorengan gitu loh. Tetapi fat dari kacang, ya kan, dari alpukat semacam itu. Selamat siang Kak. Ini ada menu baru dari Pavarotti Atlas. Nasi, ya. Iya, ini nasi beras merah Oke. dengan tumis jamur Oke. dan ayam bakar bumbu kecap dengan diolah dengan garam sedikit. Oh jadi ini diet food gitu? Ya, diet food. Tapi kelihatannya nggak sangat diet ya, but I believe this is diet food. Jadi coach, ini yang aku tahu ada chicken breast, Ya. which is proteinnya pasti lebih tinggi ya. Betul. Terus yang lain Nah, mungkin? jadi ini seperti betul yang kamu bilang tadi bahwa ini diet food tetapi tetap mengenyangkan ya. Yes. Karena ini
memiliki satiety index yang tinggi. Nah, kita menggunakan itu nasi beras merah karena memiliki glycemic index yang lebih rendah, jadi tidak terlalu banyak gula, ya kan? Nah, dan juga proteinnya tinggi karena memilih bagian ayam yang memiliki protein paling tinggi adalah dada ayam. Dada ayam. Sedangkan juga diprosesnya dengan cara memasak yang Very clean ya. yang clean ya, tidak Oke. banyak menggunakan minyak atau garam. Nah, sehingga kita bisa tetap tenang walaupun makan kita kenyang, kita puas tapi kita nggak akan kegemukan. Iya coach, ini soalnya kelihatannya nggak kayak diet food ini, tapi aku percaya kok coach. Pasti nggak Mantap bisa aja. nunggu lagi kan kepengen makan kan? Definitely. Aduh, you know what? Aku nggak bisa tahan. Aku harus makan this all man. Like, anyway, coach, I wanna say thank you, biggest thanks. Dan IMers, this is the end of the video. I hope it is all inspirational to you. Dan yes, don't forget to like and subscribe. Jangan lupa komen di bawah. Maybe your quotes or maybe ada masukan buat kita. Just like and subscribe and don't forget to comment below. I hope this video is inspirational to you all. I see you guys in next episode of Detective Yuga. Oke, Thank you, Coach. Terima kasih ya datang See you. juga dan IM Models. I thank Dah. you. Bye, coach. I need to eat, man. This is so good. This is too good.